Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Sofi Damayanti. Di sini saya kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya saya hormati Bapak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan semua teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang hereditas. Latar belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari materi hereditas ini. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Nah, yang pertama itu dari tujuan pendidikan. Nah, ini kan psikologi pendidikan, pasti ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, jadi salah satu dari tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan generasi yang sadar akan tugas dan kedudukannya di bumi ini. Jadi setiap individu, setiap manusia itu mereka itu harus disadarkan agar atas tugas mereka itu di dunia ini tuh harus ngapain dan posisi mereka itu apa gitu. Dan proses pendidikan yang kita lalui dari TK sampai sekarang itu pasti mereka pasti mempunyai tujuan masing-masing. Kita sekolah itu untuk apa, itu pasti ada tujuannya, dan tujuannya itu salah satunya adalah untuk menyadarkan akan kita, posisi kita, dan juga tugas kita di bumi ini. Nah, selanjutnya tentang pendidikan itu pasti tidak jauh-jauh di seorang pendidik dan peserta didik. Nah, seorang pendidik dan peserta didik itu mereka itu adalah manusia. Nah, di sini nanti kita akan merujuk ke konsep dari manusia itu sendiri. Dalam ranah pendidikan, manusia itu selain menjadi objek, dia juga menjadi subjek, di mana dalam pendidikan itu yang mengelola, yang menentukan kemana suatu arah pendidikan itu dijalankan ya manusia itu sendiri, karena yang mengelola seperti guru, tenaga pengajar, kemudian yang dijalankan siswa dan lainnya itu ya manusia. Dan setiap manusia itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan juga bisa mereka kembangkan dengan sendirinya. Nah, dari mana potensi tersebut? Nah, potensi tersebut itu salah satunya adalah dari dalam diri manusia itu sendiri atau dari pembawaan yang biasa disebut dengan hereditas. Nah, setiap manusia itu mempunyai hereditas tertentu yang berbeda-beda. Hereditas itu menunjukkan karakteristik dari manusia itu sendiri. Hereditas itu diperoleh dari pemindahan karakteristik orang tua kita masing-masing. Jadi setiap manusia itu mempunyai hereditas yang berbeda tergantung dengan orang tua kita masing-masing seperti itu. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang hereditas itu seperti apa untuk lebih lanjutnya. Yang akan kita bahas itu adalah yang pertama ada tentang hereditas atau pembawaan itu sendiri, kemudian ada prinsip-prinsip dari hereditas, terus ada macam-macam dari hereditas, dan yang terakhir itu pengaruh hereditas terhadap pembelajaran. Yang pertama tentang hereditas atau pembawaan. Jadi hereditas atau pembawaan itu merupakan suatu pemindahan karakteristik individu secara biologis dari pihak orang tuanya. Jadi dipindahkan gitu, orang tua kita itu mempunyai karakteristik seperti apa, kemudian diturunkan lagi ke kita atau anaknya seperti, tapi tidak 100%, mungkin hanya beberapa saja. Kemudian pembawaan itu merupakan suatu konsep yang dipercaya seseorang bahwa setiap individu itu mempunyai potensi dasar yang dapat dikembangkan sendiri maupun dikembangkan melalui lingkungannya. Jadi pembawaan atau hereditas itu dia itu merupakan suatu potensi atau kemampuan kita. Dia bisa mengembangkan dengan sendirinya ataupun dikembangkan melalui lingkungannya. Dikembangkan melalui lingkungannya itu seperti kita belajar di sekolah, atau kita diajari orang tua, atau kita bergaul dengan teman-teman kita yang mungkin lebih ke arah yang positif ataupun berkembang ke arah yang negatif juga bisa, tergantung dengan lingkungannya kita. Kemudian sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya itu berupa sifat strukturalnya. Jadi bukan tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman. Nah, dari hasil atau pengalaman ini tuh kayak dari lingkungannya gitu, dari sekolah maupun dari pengajaran di rumah dari orang tua atau dari teman-temannya.
Dan sifat-sifat tersebut itu bisa juga berupa sifat psikis maupun sifat fisik. Kalau psikis itu mungkin dari cara pemikirannya, emosinya. Terus kalau fisiknya itu mungkin diturunkan hereditas ini. Diturunkan dari warna rambutnya. Itu seperti apa dari orang tua ke anaknya. Mungkin ada persamaan, terus postur tubuhnya, tinggi pendeknya. Kemudian apa warna kulitnya itu secara fisik. Nah, kemudian faktor hereditas ini dia itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Karena menurut penelitian faktor hereditas ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Karena gini, seseorang punya hereditas atau pembawaan yang berbeda-beda. Nah, contohnya dalam satu kelas itu pasti ada anak yang pintar, ada anak yang bodoh, semuanya itu pintar. Maksudnya ada anak yang ketika dijelaskan itu langsung menangkap materi, langsung ditangkap, langsung paham gitu. Tapi ada juga anak yang baru dijelaskan 5 kali itu dia baru paham. Nah, itu berbeda-beda, bisa jadi itu disebabkan oleh hereditas mereka atau pembawaan mereka dari lahir. Misal orang tuanya mereka itu mempunyai kemampuan untuk menangkap materi lebih cepat, lebih cepat paham. Dan orang tua anak yang lain itu mempunyai kemampuan menangkap materi itu lebih lambat gitu. Dan itu mungkin berpengaruh atau sifat tersebut itu diturunkan ke anak mereka masing-masing. Bisa jadi dari segi itu penyebabnya. Nah, itu yang membuat dalam satu kelas itu beda hereditasnya. Nah, itu harus bisa kita sebagai calon pendidik, kita sebagai gurunya nanti itu tidak boleh kayak menyalahkan hal tersebut, kenapa dia itu pintar, kenapa dia itu bodoh, atau dia kurang pintar. Nah, gitu. Nah, setiap pembawaan yang ada pada individu akan menjadi suatu potensi. Nah, setiap pembawaan jadi potensi karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misal orang yang pintar dari lahir itu bisa menjadi potensinya mereka untuk menjadi juara kelas, untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu. Selanjutnya mengenai potensi tadi, jadi Allah itu sudah menganugerahkan setiap manusia itu pada potensi berupa pengetahuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini ayat 31 sampai 32 untuk artinya bisa dibaca di makalah. Jadi intinya pada ayat yang saya bacakan tadi ini bahwa salah satu potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah berupa pengetahuan. Nah, secara implisit ayat ini itu mengutarakan bahwa manusia itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Kalau dari ayat ini secara sekilas itu manusia itu dibandingkan dengan malaikat gitu. Dibandingkan dengan malaikat, manusia itu mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai pengetahuan, di mana mereka mempunyai otak untuk berpikir. Ketika melakukan hal sesuatu, mereka itu bisa berpikir ini iya atau enggak, baik atau enggak gitu. Sedangkan kalau malaikat itu mereka itu tidak mempunyai hawa nafsu, mereka juga tidak mempunyai pengetahuan atau tidak bisa berpikir gitu. Jadi kalau diperintah Allah untuk menjalankan ya dia patuh gitu. Makanya malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip hereditas. Menurut Crow and Crow ini prinsip hereditas itu ada 5. Yang pertama itu adalah prinsip reproduksi. Maksud dari prinsip reproduksi ini singkatnya itu sifat-sifat yang anak miliki itu adalah turunan dari kedua orang tuanya gitu berdasarkan reproduksinya. Tetapi berdasarkan prinsip ini itu sifat orang tua yang orang tua kita itu peroleh dari berdasarkan hasil belajarnya atau berdasarkan lingkungannya itu tidak bisa diturunkan kepada anaknya.
ketika seorang anak seperti ini, seorang orang tua itu seorang dokter, dia ahli dalam bidang kedokteran. Ketika dia mempunyai anak, tidak mungkin anak tersebut itu langsung jadi dokter gitu, langsung diturunkan jadi dokter. Karena orang tua tersebut memperoleh gelar dokter atau ahli dalam bidang kedokteran itu karena proses pendidikan atau berdasarkan lingkungannya, hasil belajarnya. Jadi seorang anak tersebut kalau ingin seperti ayahnya menjadi dokter, maka dia itu juga harus belajar dalam bidang kedokteran, harus berusaha. Tetapi sebagaimana juga nanti orang tuanya itu tidak boleh memaksakan anaknya itu harus harus jadi dokter sesuai dengan kemauan orang tua. Tetapi kita itu harus mempertimbangkan kesiapan dari anak tersebut, akan kehendak anak untuk belajar sesuai dengan kemauan orang tua. Kemudian yang kedua adalah prinsip konformitas. Nah, untuk prinsip konformitas ini itu setiap jenis akan menurunkan dirinya sendiri. Setiap makhluk itu juga akan menurunkan golongan sendiri. Nah, di sini itu yang diturunkan itu dari ciri-ciri biologisnya atau ciri-ciri fisiknya seperti bentuk jasmaninya, kemudian warna kulitnya, postur tubuhnya, dan lain sebagainya, bentuk rambutnya. Nah, seperti itu prinsip konformitas. Dari sini itu lingkungan itu tidak bisa mengubah prinsip konformitas ini. Jadi lingkungan tidak bisa mengubah warna kulitnya atau jasmaninya, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi itu mungkin bisa mengubah, kayak mungkin perawatan kan semakin canggih gitu, yang punya kulit kusam itu bisa diputihkan melalui teknologi maupun melalui perawatan. Yang ketiga adalah prinsip variasi. Nah, pada suatu spesies itu dipandang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Jadi, setiap manusia itu mereka pasti mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Tidak mungkin langsung sama plek, walaupun anak kembar pun itu pasti mereka mempunyai perbedaan. Dan kemudian yang keempat ada prinsip regresi filial. Untuk prinsip regresi filial ini kita langsung ambil contoh saja. Jadi intinya itu orang tua itu bukanlah produsen, tetapi dia itu adalah pembawa, bukan yang memproduksi. Tapi ya kalau memproduksi kan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kalau membawa ya membawa kan sepunyanya kita gitu. Nah, contohnya itu ketika seorang ayah atau ibu itu mempunyai kombinasi sel yang baik, anaknya itu kualitas dari anaknya itu juga belum tentu baik, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi kualitas anak tersebut itu kurang baik atau mungkin sebaliknya. Hal tersebut itu ada kemungkinan ketika orang tuanya itu cerdas dan ada anaknya yang kecenderungannya itu kurang cerdas, maka ada yang mempengaruhi, atau orang tuanya itu cenderung yang biasa-biasa saja atau kurang cerdas, dan justru anaknya itu lebih cerdas dari orang tuanya, pasti juga ada yang. Nah, hal tersebut itu ada yang mempengaruhi. Misal orang tuanya, ada seorang orang tua yang sukses, beliau cerdas tetapi kurang memperhatikan anaknya, kurang memotivasi, kurang menyayangi, kurang memperhatikan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dengan anaknya, sehingga anaknya itu jadi malas-malesan, terus jadi dampaknya itu anaknya itu berbanding terbalik dengan orang tuanya gitu, kurang cerdas gitu. Sedangkan orang tua yang mempunyai yang kecerdasannya itu biasa-biasa saja, tetapi beliau itu memperlakukan anaknya, memperhatikannya, memotivasi, mendukung pemikiran anaknya, sehingga anaknya itu lebih cerdas dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi maksud dari prinsip regresi filial itu seperti ini. Selanjutnya yang kelima itu adalah prinsip jenis menyilang. Berdasarkan prinsip ini itu apa yang diturunkan oleh masing-masing orang tua kepada anaknya itu mempunyai sasaran yang menyilang jenis itu. Misalnya itu kayak gini, seorang anak perempuan itu akan lebih memiliki sifat dan tingkah laku seperti ayahnya, sedangkan anak laki-laki itu akan memiliki sifat atau tingkah laku itu seperti ibunya.
Nah, itu yang dimaksud prinsip menyilang. Ada juga yang mengikuti prinsip seperti ini. Selanjutnya tentang macam-macam dari pembawaan atau hereditas. Di sini ada 4 macam yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama dari pembawaan jenis. Pembawaan jenis ini maksudnya itu kita sebagai seorang manusia itu sudah memiliki pembawaan jenis, yaitu jenis manusia, mulai dari bentuk badannya ya, postur tubuhnya ya seperti manusia, anggota-anggota tubuhnya juga lengkap, kemudian inteligensinya, ingatannya, terus juga mempunyai kemampuan untuk berpikir atau pengetahuan, dan itu menunjukkan ciri-ciri yang khas. Jadi berbeda dengan jenis-jenis makhluk yang lain. Kalau kita dilahirkan dari seorang manusia ya anaknya nanti lahirnya juga manusia, seperti itu yang dimaksud dengan pembawaan jenis. Kemudian yang kedua adalah pembawaan ras. Dalam jenis manusia itu pada umumnya masih terdapat lagi bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk dalam pembawaan keturunan, yaitu ada pembawaan keturunan mengenai ras itu, misal ada yang ras Indonesia, Jerman, atau Mongolia, ras Negro, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada pembawaan jenis kelamin. Nah, kalau pembawaan jenis kelamin ini sudah sejak lahir, yaitu ada yang laki-laki maupun yang perempuan, itu pembawaan jenis kelamin. Kemudian yang keempat ada pembawaan perseorangan. Untuk pembawaan perseorangan ini itu bersifat individual yang mungkin bisa unik, dan setiap orang itu mempunyai pembawaan yang berbeda-beda. Pembawaan perseorangan yang berbeda-beda, bisa mulai dari pembawaan ras tadi maupun jenis maupun pembawaan kelamin. Nah, setiap jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu pasti mereka juga mempunyai pembawaan perseorangan yang berbeda-beda seperti watak, inteligensi, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Kita sama-sama perempuan, kita sama-sama laki-laki, itu pasti mereka juga mempunyai perbedaan. Tidak mungkin sama. Yang anak kembar pun kadang mempunyai perbedaan yang sifat yang unik yang mungkin berbeda di antara mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah pengaruh hereditas terhadap pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya hereditas itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran, karena perbedaan potensi hereditas kan termasuk potensi, kecerdasan, dan faktor hereditas lainnya itu sangat mempengaruhi atas perhatian, kecepatan pemahaman, dan bahkan penerimaan materi dari setiap peserta didik atau siswa tersebut. Nah, di mana kondisi yang berbeda tersebut itu akan sangat mempengaruhi pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru maupun seorang pendidik gitu. Baik dalam menentukan model pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya itu seperti apa, kemudian strateginya dan metode, bahkan pemilihan media pembelajaran itu harus sesuai dengan keadaan siswa kita. Jadi seorang pendidik itu juga seakan-akan menjadi psikolog gitu. Kita harus mengetahui dulu peserta didik kita itu seperti apa, karena dalam satu kelas itu tidak mungkin semuanya itu mempunyai sifat yang sama, mempunyai tingkat kecerdasan yang sama, pasti berbeda-beda. Maka dari itu kita nanti sebagai calon guru, jadi sebagai calon pendidik, kita itu harus pintar-pintar dalam menentukan, dalam mengelola sebuah pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan juga menyesuaikan sesuai keadaan peserta didik kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video presentasi saya pada kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan via pertemuan Jimit ataupun via WA. Dan mohon maaf jika ada salah kata ketika saya presentasi di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.